Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, karena kita syuting di pagi hari ini. Sebelum kita mulai nih, aku mau pantun dulu nih, pantun dikit ya kan. Pagi-pagi makan sate marangi, coba jawab dulu, ayo dong jawab. Cakep Cakep. gitu dong. Nah gitu. Nah, selamat pagi. Kayak nggak jelas ya guys, Pagi garing ya guys. Paras. Garing banget, emang garing banget. Udahlah gitu ya, kita mulai aja kali ya presentasi dari kelompok 4 nih. Kita akan presentasi terkait dengan gambaran umum proses audit pendekatan risk based audit. Next dong. Nah, di grup 4 ini nih ada aku sendiri, Farah Syawalia, ada partner aku juga nih, ada Yuliana dan juga ada Raffi Fadlani. Next. Nah, kita akan bahas terkait dengan beberapa pembahasan ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ada understanding of client business, ada identifikasi of relevant financial statement, dan juga ada management assertion, dan juga ada conformity with GAAP. Next. Ada juga audit procedure classification, ada value added service consideration, dan ada communicate audit finding, dan juga ada risk assessment and respond to risk. Next. Nah, pembahasan pertama nih akan dibawakan oleh aku sendiri terkait dengan pemahaman atas bisnis klien. Next. Di mana nih seorang auditor itu harus bertanggung jawab dan juga mengidentifikasi nih apa sih resiko-resiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga mengharuskan si auditor ini paham nih dengan entitasnya yang akan mereka audit. Gimana sih cara klien itu paham nih terkait dengan entitas yang akan klien itu audit. Nah, yang pertama nih kita bisa mencari sumber informasi secara eksternal dengan survei industri atau dengan publikasi. Juga kita bisa menanyakan ke kantor akuntan publik seperti berkas-berkas permanennya, laporan keuangannya yang mungkin telah diaudit tahun lalu, kita bisa minta lagi dan juga bisa dengan berkas korespondensi dan juga dengan anggota tim audit tahun sebelumnya. Dan juga bisa dengan klien nih, kliennya seperti apa sih? Seperti karyawan, dan juga seperti korespondensi atau prosedur-prosedur yang tahun lalu gitu kan. Kita bisa menanyakan kepada mereka dan juga dari sumber informasi tersebut nih sehingga auditor itu dapat memperoleh nih pengetahuan tentang entitas yang akan diaudit nanti gitu ya terkait dengan pengalaman masa lalunya maupun dengan hal-hal yang ada di dalam entitas tersebut gitu ya. Dan juga kita bisa nih berkunjung ke lokasi klien gitu ya atau ke fasilitas pabriknya gitu yang kedua. Dan juga ketiga nih kita bisa nih berdiskusi dengan individu di entitas-entitas tersebut seperti tadi kan ada karyawan ya ada bahkan kayak ada mungkin audit internalnya gitu kan kita bisa bertanyakan dengan mereka gitu ya. Dan juga kita bisa keempat berdiskusi dengan auditor lain gitu atau dengan penasehat hukum gitu ya di dalam entitas tersebut gitu. Dan juga kelima kita bisa publikasi nih terkait dengan perundang-undangan gitu ya. Bagaimana perundangan-perundangan di dalam entitas tersebut gitu. Dan juga keenam kita bisa dengan maaf Yul presentasinya. Nah, keenam itu kita bisa publikasi industri dengan misalnya dengan jurnal perdagangannya dan juga ketujuh kita bisa dengan dokumen yang dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh entitas tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu nih, bisa paham apa sih yang ada di entitas tersebut gitu. Next. Nah, untuk meraih ya kan untuk memperoleh pemahaman gitu ya ada di cara-caranya atau prosedurnya yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama kita bisa meminta keterangan gitu keterangan kepada manajemen atau personal-personal lain di dalam entitas tersebut seperti
seperti permintaan kepada pihak penjawab, kelola gitu ya, untuk membantu untuk membantu auditor itu memahami nih lingkungan tempat laporan keuangan itu disusun, dan juga kita bisa minta kepada personal audit internal gitu ya untuk memperoleh informasi terkait dengan prosedur audit di internal tersebut ya, di entitas tersebut gitu ya. Dan juga kita bisa minta keterangan terhadap karyawan ya kan, dengan misalnya gimana sih pencatatan transaksinya, gimana agar bisa membantu auditor untuk mengevaluasi ketepatan kepemilikan gitu ya. Iya benar ke apa ya, transaksi terkait di entitas tersebut gitu. Dan juga kita bisa nih meminta keterangan kepada penasihat hukum gitu ya. Gimana sih perundang-undangannya, gimana sih internal entitas itu mematuhi perundang-undangan kayak gitu ya. Dan juga kita bisa juga nih meminta keterangan kepada personal pemasaran gitu ya, atau penjualan gitu, untuk mengetahui bagaimana sih strategi di dalam entitas tersebut dalam pemasaran gitu ya. Dan juga kedua nih kita bisa prosedur analitis gitu ya, untuk membantu apa? Untuk membantu editor untuk mengidentifikasi transaksi atau tren yang mungkin nggak biasa di entitas tersebut, seperti apa sih gitu ya. Itu tuh jadi prosedur analisis itu akan mencakup gitu ya informasi keuangan maupun informasi non keuangan di dalam entitas tersebut gitu. Dan juga ketiga ada observasi, di mana observasi ini mencakup bagaimana operasi di dalam entitas tersebut maupun gedung-gedungnya, fasilitas-fasilitas di entitas tersebut seperti dokumen-dokumennya atau kayak rencana-rencana bisnisnya seperti apa, dan juga bagaimana pengendalian di dalam internal tersebut gitu ya. Makanya kita harus observasi jadi pertama kita minta keterangan, kedua kita analitis gitu ya, analisis nih, dan yang ketiga kita observasi kayak gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Next. Nah, untuk materi kedua terkait dengan identifikasi laporan keuangan secara relevan. Next. Gimana nih, apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan kan adalah informasi keuangan secara historis gitu ya, atau peristiwa yang ada di masa lalu gitu, transaksi-transaksinya gitu, yang telah dicatat dalam bentuk laporan keuangan gitu. Dimana nantinya akan menjadi sumber gitu ya, sumber untuk sumber setiap aktivitas di entitas tersebut gitu ya, khususnya aktivitas keuangan kayak gitu ya, dimana nantinya akan tersusun kerangka pelaporan keuangan gitu, itu yang digunakan untuk pengguna laporan nanti gitu ya, untuk informasinya, sehingga si laporan keuangan itu tuh harus relevan gitu ya, harus relevan, yang dimana informasinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi setiap peristiwa masa lalu hingga masa kini untuk diprediksikan di masa depan kayak gitu ya. Jadi harus relevan nih informasinya karena sangat mempengaruhi suatu keputusan pengguna laporan keuangan kayak gitu. Next. Nah, apa sih faktor-faktor yang relevan gitu bagi seorang auditor gitu ya? Yang dimana faktor-faktornya itu adalah sifat entitasnya gitu ya. Yang dimana pertama itu memuat apakah entitas tersebut itu sebuah usaha bisnis atau entitas sektor publik atau organisasi nirlaba gitu. Jadi dengan sifat entitas tersebut itu kita bisa tahu nih, dengan adanya informasi sifat entitas kita bisa tahu ini entitas itu seperti apa gitu ya. Dan juga kedua, dengan adanya informasi yang relevan gitu ya, kita bisa tahu nih tujuan laporan keuangan. Tujuannya apa sih laporan keuangan itu disusun gitu ya, untuk entitas itu gitu ya. Pastinya di dalam sebuah bisnis itu laporan keuangan itu disusun pasti untuk kebutuhan informasi di dalam untuk pengguna laporan nanti gitu ya. Dan juga ada yang ketiga, adanya sifat laporan keuangan, yang dimana di dalam sifat itu memuat satu set laporan keuangan gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah pastinya harus memuat peraturan perundang-undangan yang yang udah menentukan gitu gimana sih kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan kayak gitu, sehingga nanti akan memuat
nih informasi relevan gitu dengan faktor-faktor tersebut gitu ya. Next. Nah, materi ketiga ini terkait dengan asersi manajemen, di mana asersi manajemen ini akan dibahas secara lanjut ya kan. Kita next dulu dong. Next Yul. Nah, nih, pertama aku akan jelasin siapa sih manajemen gitu ya. Manajemen itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan kegiatan entitas yang mencakup beberapa atau seluruh individu yang bertanggung jawab atas tata kelola gitu ya, seperti anggota dewan komisaris, seperti komite audit gitu ya, atau seseorang yang memiliki yang pemilik pengelola gitu ya, atau pemilik atau pengelola entitas tersebut gitu. Jadi seorang manajemen itu nantinya akan memiliki tanggung jawab nih. Tanggung jawabnya apa aja sih? Yang pertama, dia harus menyusun laporan keuangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yang dimana pastinya harus relevan dan penyajiannya itu harus secara wajar gitu ya. Dan juga kedua gitu ya, harus menetapkan pengendalian internal gitu ya, dimana diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan nanti, sehingga akan bebas lah gitu ya. Semoga bebas dari kesalahan penyajian material, baik itu kecurangan maupun kesalahan gitu. Jadi harus ada si manajemen itu harus menjadi pengendali internal juga gitu ya, agar tidak terjadi kecurangan gitu. Dan ketiga adalah harus memberikan nih kepada auditor nih, apa sih yang diberikan manajemen untuk auditor gitu ya. Pertama, akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus diberikan kepada auditor itu informasi tambahan apa sih yang diminta auditor gitu dari manajemen gitu. Harus untuk keperluan auditnya gitu. Jadi harus diberikan nih informasi tambahan tersebut dari manajemen ke auditor gitu. Yang ketiga itu adanya akses yang tidak terbatas ke personal dalam entitas gitu. Jadi auditor itu nggak apa-apa gitu ya, misalnya aksesnya itu nggak terbatas gitu ya, tapi jadi si manajemen itu harus memberikan bukti-buktinya gitu, jadi nggak boleh ada batasan gitu, jadi si manajemen tetap harus memberikan bukti-bukti audit, nggak boleh ada yang disimpan atau dirahasia-rahasiain kayak gitu ya. Nah, materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya, kepadanya dipersilakan. Oke, baik Kak Paras. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini materi keempat ini tentang conformity with GAAP. Ataupun sama dengan kesesuaian dengan GAAP. Nah, GAAP sendiri kan kita udah tahu nih, apa sih GAAP? GAAP kan singkatan dari General Accepted Accounting Principle kan. Yang mana GAAP sendiri merupakan standar umum yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun. Dan GAAP sendiri sudah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi di suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk apa sih? Contohnya itu seperti untuk mengatur keuangan perusahaan dengan membuat berbagai laporan yang mana sudah terstandarisasi. Nah, untuk apa sih laporan keuangan yang sudah terstandarisasi itu? Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwasanya pelaporan keuangan itu bisa menjadi transparan serta konsisten dari berbagai perusahaan, sehingga memudahkan untuk orang-orang yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, selain itu juga di sini JP sendiri bisa untuk membuat keputusan yang tepat, karena suatu entitas atau perusahaan itu perlu memiliki laporan keuangan yang konsisten. Nah, di sini itu ada 10 prinsip yang diterapkan oleh JP nih. Baik. Ada 10 prinsip. Yang pertama itu ada historical cost principle. Nah, historical cost principle sendiri yaitu prinsip biaya historis, yang mana di sini itu mengharuskan perusahaan untuk mencatat pembelian barang, jasa, ataupun aset modal dengan harga yang mereka bayar untuk itu. Lalu yang kedua ada revenue recognition principle, atau sama dengan prinsip pengakuan pendapatan, yang mana dalam prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat
pendapatan saat terima, bukan saat dikumpulkan. Nah, dasar ini kan sama seperti dasar akuntansi aktual ya, yang mana memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa keuangan selama periode tersebut. Lalu yang ketiga ada matching principle atau prinsip kesesuaian, yang mana menyatakan bahwa semua pengeluaran ini harus dicocokkan dan dicatat dengan pendapatan mereka masing-masing pada periode terjadinya, bukan pada saat dibayarkan. Lalu yang keempat di sini ada full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh, yang mana pada prinsip ini mensyaratkan bahwasanya pengetahuan apapun yang secara material akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, yang mana hal ini mencegah perusahaan untuk menyembunyikan fakta material tentang praktik akuntansi atau kemungkinan yang diketahui di masa depan. Lalu yang kelima, di sini ada cost benefit principle atau prinsip manfaat biaya, yang mana prinsip ini akan membatasi jumlah penelitian yang diperlukan dan juga waktu untuk mencatat ataupun melaporkan informasi keuangan jika biayanya melebihi dari manfaatnya. Nah, lalu di sini ada yang keenam, ada konservatisme prinsipal ataupun biaya konservatisme, yang mana di sini itu prinsip ini akan mencegah seorang akuntan dari terlalu mengestimasi pendapatan masa depan dan juga meremehkan pengeluaran masa depan yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh di sini ada objektif prinsipal atau prinsip objektif. Nah, yang mana prinsip ini mendorong agar laporan keuangan, catatan akuntansi, dan juga informasi keuangan secara keseluruhan itu menjadi independen dan bebas dari bias. Nah, laporan keuangan dimaksudkan untuk apa sih? Posisi keuangan perusahaan dan tidak untuk membujuk pengguna akhir untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, yang selanjutnya di sini ada konsistensi prinsipal atau prinsip konsistensi. Nah, yang mana prinsip konsistensi sendiri mengharuskan agar semua prinsip dari asumsi akuntansi ini harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Yang mana prinsip ini juga memastikan bahwasanya laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode sekarang dan sepanjang periode sejarah perusahaan tersebut. Nah, lalu yang ke-9 ini ada accrual principle. Nah, accrual principle atau prinsip accrual ini adalah prinsip yang mengharuskan untuk mencatat transaksi akuntansi dalam periode di mana mereka ini benar-benar terjadi, bukan pada periode di mana arus kas terkait dengan mereka itu terjadi. Gitu. Yang terakhir di sini ada economic entity principle. Nah, untuk selanjutnya di sini ada audit procedure classification atau klasifikasi prosedur audit. Nah, di sini itu klasifikasi prosedur audit sendiri dibagi menjadi 4 ya. Nah, yang pertama ini ada audit agreement atau perikatan atau perjanjian audit, biasanya kan engagement gitu loh, perikatan. Nah, di sini itu dalam tahap ini itu dijabarkan nih peran auditor dan juga persyaratan kontrak yang biasanya berbentuk surat yang ditandatangani oleh klien. Nah, setelah surat itu ditandatangani, berarti klien itu harus menyerahkan laporan keuangannya dan auditor menjanggupi untuk melaksanakan. Pada tahapan yang kedua ini, auditor itu mempertimbangkan beberapa risiko nih, di antaranya itu ada salah penyajian yang biasanya ada di saldo akun gitu kan, yang mana faktor yang mempengaruhi saldo awal serta tingkat materialitas dan pelaksanaan prosedur dan analisis. Nah, di sini itu dalam melakukan tugasnya ini, auditor itu dapat pelaksanaan auditor ini bisa berlangsung hanya 1 hari saja ataupun bahkan seminggu atau lebih dari itu, tergantung sifat auditnya itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga ada audit test. Nah, audit test sendiri di sini dibagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama ini ada analytical testing atau pengujian analitik. Nah, pengujian analitik ini semua data yang ada dalam laporan keuangan ini dipelajari
lalu dibandingkan dengan informasi lain yang relevan. Lalu yang kedua ada controller testing atau pengujian pengendali. Nah, di sini ini terjadi proses verifikasi pada efektivitas internal control client dengan cara memetakan masalah yang muncul dari hasil observasi. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ini ada substantive testing. Nah, substantive testing atau pengujian substantif ini merupakan metode untuk menemukan kesalahan yang bisa berefek pada laporan keuangan perusahaan. Nah, pada pengujian substantif ini terdiri dari dua prosedur nih. Ada pengujian rinci dan juga prosedur analitis substantif. Nah, untuk tahapan yang terakhir, yang keempat di sini ada audit reporting. Audit reporting atau pelaporan audit. Nah, ketika auditor melakukan audit atau memeriksa laporan keuangan utama perusahaan, nah data yang terkumpul ini biasanya disajikan dalam laporan atau disusun secara sistematis. Nah, lalu laporan audit ini berisi opini auditor dan juga rekomendasi cara memperbaiki kesalahan yang ditemui dalam suatu laporan keuangan. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini untuk materi selanjutnya ada value added service consideration atau pertimbangan jasa bernilai tambah. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada company performance benchmark and performance measurement. Nah, di sini itu atau biasa disebut dengan tolak ukur kinerja perusahaan dan pengukuran kinerja. Nah, auditor ini seringkali membandingkan tolak ukur kinerja dari suatu perusahaan secara relatif dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Biasanya auditor sendiri di sini itu memiliki akses ke statistik dan informasi industri tentang suatu kinerja perusahaan terbaik dalam suatu industri yang dibandingkan tadi. Gitu. Lalu yang kedua ada business plan. Nah, business plan atau perencanaan bisnis ini merupakan aktivitas ataupun kegiatan penting yang harus disiapkan sebelum memulai suatu bisnis, gitu kan. Nah, dalam business plan ini kita perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan juga hal terkait lainnya tentang bisnis tadi, gitu kan. Nah, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada kita tidak mempunyai persiapan atau rencana sama sekali. Lalu yang ketiga di sini ada risk assessment atau pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko sendiri merupakan jasa bernilai tambah yang penting. Kenapa? Karena di sini auditor ini seringkali memiliki pengetahuan khusus tentang satu industri. Lalu yang keempat ada business valuation atau penilaian bisnis. Nah, penilaian bisnis sendiri adalah suatu proses untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan, baik yang bersifat going concern. Going concern sendiri ini perusahaan yang sedang berjalan atau perusahaan tersebut sedang beroperasi, gitu kan, maupun perusahaan yang tidak sedang beroperasi ini, yang mana termasuk berbagai kepentingan dan kepemilikan, serta transaksi dan kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Nah, bisnis sendiri di sini itu dinilai dengan menggunakan 3 kombinasi dari 3 metode. Yang pertama ada metode pasar dari ekspektasi, yang kedua arus kas yang didiskontokan, yang ketiga harga laba berganda. Dan untuk yang terakhir di sini ada information system design atau desain sistem informasi. Auditor sendiri sangat mahir dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal dan sistem informasi perusahaan. Melalui evaluasi tersebut, di sini auditor dapat memberikan saran untuk meningkatkan keandalan sistem informasi yang digunakan dalam suatu entitas perusahaan untuk membuat keputusan bisnis. Baik, cukup sekian. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Yul, terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya ini akan dibawakan oleh Raffi. Kepada Raffi, dipersilakan. Oke, baik. Materi yang selanjutnya yaitu communicate audit finding atau mengkomunikasikan temuan audit. Bisa next slide. Oke, yang pertama ada definition of audit finding atau pengertian temuan audit. Jadi temuan audit adalah masalah-masalah yang penting atau material dan ditemukan selama audit berlangsung serta masalah tersebut pantas untuk dikemukakan
dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit, karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Nah, temuan audit ini merupakan fakta yang disusun berdasarkan data dari sudut pandang auditor. Temuan audit ini berfungsi sebagai media antara auditor dan auditi dalam pemutahiran informasi dan penjelasan yang diperoleh selama kegiatan audit berlangsung. Kemudian yang kedua ada types of audit finding atau jenis-jenis dari temuan audit. Nah, jenis temuan audit ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada positive finding, yang kedua negative finding, dan yang ketiga observation. Kalau yang pertama yaitu positive finding atau temuan positif, jenisnya seperti good practice atau prestasi. Yang kedua ada conformities atau kesesuaian. Contohnya yaitu seperti kesesuaian program dengan standar atau target standar berhasil dilampaui, atau juga bisa juga SOP dijalankan dengan benar. Kemudian kalau untuk negative finding atau temuan negatif, contohnya itu seperti ketidaksesuaian. Misalnya ketidaksesuaian yang menghambat keberhasilan sertifikasi, akreditasi, atau registrasi. Kemudian ada juga ketidaksesuaian yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk atau pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu observation atau observasi. Jadi observasi yaitu temuan yang bersifat positif, yaitu saran dari lead auditor terhadap sasaran pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dari mutu pelaksanaan kegiatan terkait. Itu contohnya seperti peluang untuk perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh entitas. Kemudian yang ketiga itu karakteristik of audit finding atau ciri-ciri temuan audit. Ciri-ciri temuan audit ini terdapat 3 karakter, yaitu yang pertama yaitu supported by sufficient evidence atau temuan audit itu harus didukung oleh bukti yang memadai. Maksudnya yaitu tidak hanya sekedar opini dari auditor, tetapi harus juga disertakan bukti yang terkait dengan temuan audit tersebut. Kemudian yang kedua materiality atau temuan audit itu harus penting. Maksudnya seperti memiliki pengaruh yang signifikan kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, content of finding elements, yaitu temuan audit harus mengandung unsur temuan. Unsur temuan ini seperti kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Next slide. Nah, materi selanjutnya yaitu risk assessment and response to risk, atau penilaian terhadap risiko dan respon kepada risiko. Nah, next slide. Bisa next slide. Oke. Nah, penilaian risiko ini dibagi menjadi beberapa penilaian ya, atau types of risk-nya, yaitu yang pertama ada inherent risk atau risiko bawaan. Risiko bawaan yaitu kerentanan asersi terhadap salah saji atau misstatement yang material, dengan asumsi bahwa tidak adanya pengendalian. Risiko salah saji seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Nah, risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Contohnya itu seperti perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang lebih sederhana. Kemudian jenis yang kedua yaitu control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Nah, risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian internal untuk mencapai tujuan umum. Pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Nah, risiko pengendalian ini mencakup risiko salah saji laporan keuangan tak tercegah atau tak ditemukan pada bingkai waktu tertentu oleh struktur pengendalian internal, kebijakan, atau prosedur. Kemudian tipe yang ketiga yaitu detection risk atau risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Kemudian ada risk assessment procedure.
Prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedure ini harus mencakup kepada 3 prosedur ya. Yang pertama yaitu request information from management atau permintaan keterangan dari manajemen. Maksudnya yaitu permintaan keterangan ini harus ke individu yang tepat dalam fungsi audit internal dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua yaitu analytical procedure atau prosedur analitis. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan yang meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Kemudian yang ketiga ada observation and inspection atau observasi dan inspeksi. Mempunyai 2 fungsi yaitu mendukung prosedur kepada manajemen dan pihak-pihak lain dan menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Nah, informasi yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait dapat digunakan oleh auditor sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian risiko kesalahan penyajian material. Next slide. Yang selanjutnya yaitu respon to audit risk atau respon terhadap risiko. Respon ini terdapat 3. Yang pertama yaitu respon keseluruhan atau whole response. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan respon keseluruhan untuk menangani risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada control testing atau pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilaksanakan hanya untuk pengendalian yang auditor yakini tepat didesain untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material atas suatu asersi. Jika terdapat pengendalian yang sangat berbeda yang digunakan pada waktu yang berbeda selama periode audit, maka setiap pengendalian tersebut dianggap sebagai hal yang terpisah. Kemudian yang ketiga yaitu substantive procedure atau prosedur substantif, yaitu suatu prosedur audit yang didesain untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Nah, prosedur substantif ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Yang pertama, uji rinci atau test of details. Sebagai prosedur substantif, uji rinci ini melihat substansi misal dari satu akun dengan menganalisis rincian atau detailnya. Uji ini dipakai untuk mengumpulkan bukti audit yang memastikan angka dan laporan keuangan berkenaan dengan asersi-asersi eksistensi, akurasi, dan valuation yang diragukan akan dibayar oleh pelanggan, dibuatkan penyisian sehingga saldo piutang dinilai dengan benar, tidak terlalu tinggi atau overstated. Kemudian yang kedua, yaitu substantive analytical procedure atau prosedur analytical substantif. Sama seperti dalam test of detail, sebagai prosedur substantif, ia melihat substantif angka dalam laporan keuangan. Perbedaannya adalah prosedur ini menggunakan hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan yang dapat diperkirakan. Prosedur ini umumnya diterapkan pada transaksi yang besar volumenya karena dalam kurun waktu yang cukup panjang dapat diprediksi. Misalnya hubungan antara laba kotor dengan penjualan. Saya kembalikan ke Faras. Terima kasih Raffi atas penjelasannya. Dan dengan ini nih, berarti berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga atas udah enjoy terhadap presentasi dari kita. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.